Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Sri Aulia dengan NIM 2025211075 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservatif. Baiklah, langsung saja. Antibiotik. Antibiotik adalah senyawa atau zat-zat yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri yang mampu menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman, namun memiliki toksisitas yang rendah bagi manusia. Antibiotik atau dikenal juga sebagai obat antibakteri ditemukan oleh Alexander pada tahun 1927 yang menemukan antibiotika pertama yaitu penisilin dan mulai digunakan secara umum pada tahun 1940. Kemudian resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik alias kekebalan terhadap antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk menahan efek dari obat. Akibatnya bakteri tidak mati sehingga pemberian antibiotik dan fungsi obat tersebut tidak bekerja sama sekali pada tubuh. Kemudian beberapa cara bakteri untuk membentuk resistensi antara lain: yang pertama, memproduksi enzim yang dapat merusak antibiotik. Yang kedua, perubahan dinding atau membran sel bakteri sehingga obat tidak bisa masuk. Kemudian yang ketiga, perubahan jumlah reseptor obat di sel bakteri sehingga obat tidak bisa berikatan. Kemudian beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya resistensi antibiotik antara lain: yang pertama, pemberian terapi empiris, antibiotik empiris secara terus-menerus tanpa mengetahui penyebab infeksi. Kemudian perawatan klinis pasien dengan kultur positif tanpa mengetahui penyakitnya. Terus yang ketiga, kegagalan terapi antibiotik dengan spektrum sempit saat sudah diketahui penyebab infeksinya. Kemudian penggunaan antibiotik yang berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian mekanisme kerja antibiotik. Yang pertama, menghambat sintesa dinding sel. Kemudian yang kedua, menghambat sintesa membran sel. Yang ketiga, menghambat sintesa protein sel. Yang keempat, mengganggu pembentukan asam-asam inti DNA dan RNA. Kemudian menghambat sintesa folat. Oke, yang pertama, menghambat sintesa dinding sel. Akibatnya pembentukan dinding sel tidak sempurna dan tidak dapat menahan tekanan osmosa dari plasma. Akhirnya sel akan pecah seperti penisilin dan sefalosporin. Kemudian yang kedua, menghambat sintesa membran sel. Molekul lipoprotein dari membran sel dikacaukan pembentukannya sehingga bersifat lebih permeabel. Akibatnya zat-zat penting dari isi sel dapat keluar seperti kelompok polipeptida. Kemudian menghambat sintesa protein sel. Akibatnya sel tidak sempurna terbentuk seperti linkomisin, kloramfenikol, makrolida, tetrasiklin, dan gentamisin. Kemudian mengganggu pembentukan asam-asam inti, DNA dan RNA. Akibatnya sel tidak dapat berkembang seperti metronidazol, kinolon, novobiosin, dan rifampisin. Kemudian menghambat sintesa folat seperti sulfonamida dan trimetoprim. Oke, selanjutnya penggolongan antibiotik. Yang pertama, penggolongan berdasarkan kimia, penggolongan berdasarkan mekanisme kerja, penggolongan berdasarkan daya kerja, kemudian penggolongan berdasarkan sasaran kerja. Yang pertama, penggolongan berdasarkan kimia, yaitu golongan beta-laktan. Yang pertama, kelompok penisilin, yaitu penisilin G, kelompok sefalosporin, yaitu sefalotin. Kemudian yang kedua, golongan aminoglikosida. Contoh obatnya itu streptomisin. Kemudian golongan kloramfenikol, yaitu obatnya tiamfenikol. Kemudian golongan tetrasiklin, yaitu obatnya oksitetrasiklin. Kemudian golongan makrolida, yaitu obatnya eritromisin. Kemudian golongan rimfamisin, yaitu obatnya rimfamisin. Kemudian golongan polipeptida siklik, yaitu contoh obatnya polimixin. Kemudian golongan polien, yaitu contoh obatnya amphoterisin B. Kemudian golongan antibiotik lain, yaitu obatnya griseofulvin. Selanjutnya, penggolongan berdasarkan mekanisme kerja. Yang pertama, inhibitor metabolisme sel, yaitu obat golongan sulfonamida. Kemudian inhibitor sintesis dinding sel, yaitu obat
beta-laktan, yaitu penisilin dan karbapenem. Kemudian perusak dinding sel, yaitu obatnya polymyxin. Kemudian perusak sintesis protein, yaitu golongan aminoglucosida, yaitu gentamisin, neomisin, dan sebagainya. Kemudian inhibitor sintesis protein, yaitu tetrasiklin dan doksisiklin. Kemudian menghambat sintesa asam nukleat, yaitu obat rifamycin dan quinolone. Kemudian penggolongan berdasarkan daya kerja. Yang pertama itu bakterisid, yaitu pada dosis biasa berkhasiat mematikan kuman. Contohnya itu obat penisilin dan cefalosporin dan lain-lain. Kemudian bakteriostatik, yaitu pada dosis biasa berkhasiat menghentikan atau menghambat pertumbuhan kuman. Contohnya sulfonamida dan kloramfenikol. Kemudian penggolongan berdasarkan sasaran kerja. Yang pertama, zat dengan aktivitas sempit, yaitu narrow spectrum, terutama aktif untuk beberapa jenis bakteri saja. Aktif untuk bakteri gram positif, yaitu obat penisilin G dan kanamisin. Kemudian zat dengan aktivitas luas, yaitu broad spectrum, baik gram positif maupun gram negatif, yaitu penisilin, cefalosporin, dan lain-lain. Kemudian efek samping dari antibiotik. Yang pertama, sensitasi atau hipersensitif. Kemudian yang kedua resistensi, dan yang ketiga superinfeksi. Baik, sensitasi atau hipersensitif itu banyak obat setelah digunakan secara lokal dapat mengakibatkan kepekaan yang berlebihan. Kalau obat yang sama kemudian diberikan secara oral atau suntikan, maka ada kemungkinan terjadi reaksi hipersensitif atau alergi seperti gatal-gatal, kulit kemerah-merahan, bentol-bentol, atau lebih hebat lagi dapat terjadi shock. Contohnya penisilin dan kloramfenikol. Kemudian yang kedua resistensi. Jika obat digunakan dengan dosis yang terlalu rendah atau waktu terapi kurang lama, maka hal ini dapat menyebabkan terjadinya resistensi, artinya bakteri tidak peka lagi terhadap obat yang bersangkutan. Untuk mencegah resistensi, dianjurkan menggunakan kemoterapi dengan dosis yang tepat atau dengan menggunakan kombinasi obat. Kemudian yang ketiga yaitu superinfeksi, yaitu infeksi sekunder yang timbul selama pengobatan, di mana sifat dan penyebab infeksi berbeda dengan penyebab infeksi yang pertama kali muncul. Suprainfeksi terutama terjadi pada penggunaan antibiotik broad spectrum yang dapat mengganggu keseimbangan antara bakteri di dalam usus saluran pernafasan dan urogetinal. Baik, yang kedua ada antiseptik. Antiseptik adalah zat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme berbahaya atau patogenik yang terdapat pada permukaan luar makhluk hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Secara umum, antiseptik berbeda dengan obat-obatan maupun desinfektan. Misalnya, obat-obatan seperti antibiotik dapat membunuh mikroorganisme secara internal, sedangkan desinfektan adalah zat yang membunuh mikroorganisme yang terdapat pada benda yang tidak bernyawa. Mekanisme antiseptik terhadap mikroorganisme berbeda-beda, misalnya dengan mengdehidrasi atau mengeringkan bakteri, mengoksidasi sel bakteri, mengkoagulasi atau menggumpalkan cairan di sekitar bakteri, atau meracuni sel bakteri. Beberapa contoh antiseptik diantaranya adalah iodium, yaitu povidin, iodin 10%, hidrogen peroksida, dan alkohol. Umumnya antiseptik digunakan untuk membersihkan luka pada kulit untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian mekanisme kerja antiseptik, yang pertama penginaktifan enzim tertentu, yang kedua denaturasi protein mikroorganisme, yang ketiga pengendapan protein dalam protoplasma, yang keempat oksidasi protein, yang kelima mengganggu sistem dan proses enzim. Baik, yang pertama pengaktifan enzim tertentu yaitu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptik seperti turunan aldehid dan etilen oksida. Kemudian yang kedua denaturasi protein mikroorganisme, yaitu perubahan struktur mikroorganisme hingga sifat-sifat khasnya hilang.
dalam perubahan struktur di selaput sitoplasma menyebabkan terjadinya kerusakan selaput sitoplasma sehingga membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian yang ketiga, pengendapan protein dalam protoplasma seperti zat-zat halogen, fenol, alkohol, dan garam logam. Kemudian oksidasi protein, yaitu pembakaran protoplasma mikroorganisme seperti halogen. Kemudian yang kelima, mengganggu sistem dan proses enzim seperti zat-zat halogen, alkohol, dan garam-garam logam serta mempengaruhi enzim atau koenzim mikroba sehingga mengganggu metabolismenya. Kemudian penggolongan antiseptik. Yang pertama senyawa halogen, yang kedua senyawa amonium kuartener, yang ketiga senyawa alkohol, yang keempat senyawa logam. Baik, yang pertama senyawa halogen. Beberapa zat yang termasuk senyawa halogen adalah iodin, kalsium hipoklorit, natrium hipoklorit, tosilkloramida, klorheksidin, kliokinol, triklorkarbon, kloramin, klorglisenol, dan triklosan. Kemudian senyawa amonium kuartener merupakan suatu bakterisidal terhadap berbagai jenis bakteri gram positif dan negatif, jamur serta virus. Amonium kuartener dapat digunakan untuk mematikan bakteri gram positif, namun kurang efektif terhadap bakteri gram negatif. Amonium kuartener mudah berpenetrasi sehingga cocok pada permukaan berpori, sifatnya stabil, tidak korosif, memiliki umur simpan yang panjang, mudah terdispersi dan menghilangkan bau tidak sedap. Kemudian contoh senyawa amonium kuartener adalah etakridin laktat yang sering dikenal dengan rifanol. Rifanol adalah zat kimia yang mempunyai sifat bakteriostaltik, yaitu menghambat pertumbuhan kuman, biasanya lebih efektif pada kuman gram positif daripada bakteri gram negatif. Kemudian senyawa alkohol. Senyawa alkohol merupakan jenis antiseptik yang cukup poten, bekerja dengan cara menggumpalkan protein, struktur penting sel yang ada pada kuman sehingga kuman mati. Alkohol dapat membunuh bakteri gram positif dan gram negatif, termasuk patogen yang multi drug resisten, Mycobacterium tuberculosis, virus, dan jamur. Alkohol memiliki kemampuan dalam mematikan kuman dengan cara meracuni. Dengan cara meracuni, bukan dengan melarutkan sehingga aman untuk kulit. Turunan alkohol yang sering digunakan sebagai antiseptik adalah etil alkohol dan isopril alkohol. Kemudian senyawa logam. Beberapa zat yang termasuk senyawa logam adalah merkurikrom, yaitu obat merah, perak nitrat, silver sulfadiazin, dan zinc sulfat. Merkurikrom dapat berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur. Selain itu juga berguna untuk mencuci luka. Senyawa ini merangsang kulit dan sering menimbulkan alergi dikarenakan mengandung merkuri. Sebaiknya menghindari penggunaan obat tersebut. Kemudian penggunaan antiseptik. Antiseptik hanya digunakan lokal karena toksisitasnya yang tinggi. Digunakan untuk 1. Membersihkan luka dan tempat infeksi. 2. Infeksi luka dan mukosa seperti mulut, tenggorokan, dan telinga. Yang ketiga, infeksi kulit untuk melengkapi obat sistemik. Kemudian yang keempat, preoperatif untuk membunuh kuman di kulit sebelum injeksi atau operasi. Kemudian selanjutnya desinfektan. Desinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme, misalnya pada bakteri, virus, dan jamur, kecuali spora bakteri pada permukaan benda mati seperti furniture, ruangan, lantai, dan lain-lain. Desinfektan tidak digunakan pada kulit maupun selaput lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Terdapat beberapa produk desinfektan yang direkomendasikan untuk disinfeksi, misalnya sodium hipoklorit, amonium kuartener, sejenis deterjen quationik, alkohol 70%, dan hidrogen peroksida. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi desinfektan. Yang pertama, keadaan mikroorganisme, yaitu
Jenis mikroorganisme yaitu bakteri, virus, atau parasit mempunyai kepekaan tertentu terhadap desinfektan yang berlainan. Kemudian yang kedua, jumlah mikroorganisme yang terutama mikroorganisme patogen akan memerlukan dosis desinfektan yang lebih besar pula. Kemudian yang ketiga, umur mikroorganisme akan mempengaruhi pula terhadap desinfektan. Yang keempat adalah penyebaran mikroorganisme yang menyebar akan mudah ditembus desinfektan. Malah kumpulan bakteri akan lebih sulit untuk ditembus oleh desinfektan. Kemudian waktu kontak. Untuk dapat berfungsi dengan optimal, desinfektan harus mempunyai waktu kontak yang cukup dengan udara yang ada. Kemudian faktor lingkungan, yang pertama suhu. Makin tinggi suhu udara, maka makin tinggi pula efektivitas desinfektan. Kemudian yang kedua adalah pH. Setiap desinfektan akan berfungsi dengan optimal pada pH tertentu. Kemudian yang ketiga, kualitas air. Air yang mengandung zat organik dan unsur lainnya yang sangat besar akan mempengaruhi, sehingga dibutuhkan konsentrasi klorin yang semakin tinggi. Kemudian pengelolaan udara. Pengelolaan udara itu proses yang dilakukan sebelum desinfektan. Pengendap dan vaksin akan mempengaruhi hasil yang dicapai. Kemudian faktor penentu efektivitas desinfektan. Yang pertama faktor mikroba, yaitu yang pertama jenis mikroba patogen, yang kedua jumlah mikroba patogen. Jenis mikroba patogen. Beberapa mikroba patogen memiliki daya tahan lebih baik dibandingkan dengan patogen yang lainnya. Misalnya mikroba tuberkulosis relatif lebih tahan dibandingkan dengan mikroba vegetatif lainnya. Kemudian jumlah mikroba patogen. Semakin banyak mikroba patogen, maka beban kerja desinfektan akan semakin berat. Kemudian faktor peralatan medis. Yang pertama adanya perlakuan sebelumnya. Yang kedua beban kandungan materi organik. Yang ketiga adanya larutan berisi mineral kalsium dan magnesium yang menempel pada peralatan. Yang pertama adanya perlakuan sebelumnya, yaitu proses dekontaminasi dan proses pembersihan. Kedua perlakuan tersebut sangat penting, terutama proses pembersihan agar proses disinfektan secara optimal. Kemudian beban kandungan materi organik, yaitu adanya materi organik dapat mempengaruhi kerja disinfektan dengan cara melakukan peningkatan terhadap zat aktif disinfektan. Kemudian adanya larutan berisi mineral kalsium dan magnesium yang menempel pada peralatan, itu dapat mempengaruhi efektivitas disinfektan dengan cara mengikat zat aktif disinfektan. Baik, selanjutnya zat yang berfungsi sebagai disinfektan. Zat kimia yang berfungsi sebagai desinfektan meliputi senyawa anorganik maupun organik. Kelompok senyawa anorganik terdiri dari oksidator, halogen, dan senyawa logam berat. Sedangkan kelompok senyawa organik terdiri dari aldehida, alkohol, fenol, amonium kuartener, sabun, amfolit, klor, heksidin, dan lain-lain. Kemudian desinfektan yang sering digunakan yaitu alkohol, klorin, formaldehid, dan fenol. Kemudian selanjutnya preservatif. Preservatif atau bahan pengawet adalah bahan tambahan yang digunakan untuk memperpanjang umur simpan untuk produk pangan. Mekanisme pengawetan dengan preservatif adalah menghambat pertumbuhan mikroba atau bakteriostatik dan atau membunuh mikroba bakteriolitik. Dosis penggunaan preservatif pada produk pangan umumnya sangat rendah. Kemudian tujuan penambahan bahan pengawet atau preservatif pada bahan pangan. Secara umum, penambahan pengawet pada pangan bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, memperpanjang umur simpanan. Yang kedua, menghilangkan atau memisahkan mikroba dari bahan pangan, misalnya dengan melakukan proses filtrasi. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun tidak patogen, kemudian mencegah kerusakan pangan yang bisa disebabkan oleh faktor lingkungan. Kemudian metode preservatif. Yang pertama itu filtrasi, yang kedua trimming, dan yang ketiga pencucian. Pertama, filtrasi.
Filtrasi adalah metode yang tidak menggunakan panas, sehingga keuntungan menggunakan metode ini adalah rasa alami dan nutrisi pada produk yang tidak tahan panas, seperti vitamin C, bisa dipertahankan. Kemudian trimming merupakan metode yang dilakukan dengan cara membuang bagian pada produk pangan yang terlihat mengalami kerusakan oleh mikroorganisme dengan cara memangkasnya. Kemudian pencucian. Pencucian juga merupakan salah satu metode preservasi secara fisik. Buah dan sayur dicuci secara teratur untuk menurunkan suhu. Penurunan suhu tersebut berfungsi untuk mengurangi laju metabolisme produk dan pertumbuhan mikroorganisme, serta menghilangkan tanah yang menempel pada produk buah dan sayur. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai materi antibiotik, antiseptik, disinfektan, dan preservatif. Sekian dan terima kasih. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.